Halo, halo Zoran. Ya, halo. Halo, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi. Baik, ya, kabar baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Oke, oke Zoran. Ini kita akan mulai lagi kelasnya. Kita mau lanjutin lagi kelasnya. Terakhir kali masih ingat belajar apa? Kemarin tuh ini ya, kan kita lanjut yang HTML ya. Terus habis itu Hmm, perkenalan soal CSS ya, ini. hmm, hmm. Yang CSS tuh yang ini, bikin warnanya style gitu. Jadi perkenalan dengan CSS ya. Materinya kayaknya udah disampaikan ya. Kita akan lanjutin untuk latihannya aja langsung ya. Jadi nanti Zoran bisa langsung subscribe aja untuk lanjutin lagi CSS ya. Oke? Sip. Silahkan, Zoran boleh share buka VS Code-nya. Hmm. Yang tiga ya, kan? Ya, betul. Oke. Hmm. Sip. Oke, coba dibaca dulu. Oke, peristiwa latar belakang dan warna. Buat teks tentang corak warna model RGB. Penanda ada dokumen HTML yang sudah diketik. Jelaskan kelas-kelas dalam style sheet sehingga teksnya seperti contohnya. Betul. Oke, nah coba di play dulu. Oke, merah tua. Sebenarnya ini kan Nah, coba lihat punya kamu. tulisan. Lihat dulu CSS-nya ya. Nah, Ya, ternyata yang perlu kita benerin adalah yang bagian CSS-nya. Ya, jadi coba dilihat lagi soalnya. soalnya parameter kelas bagian satu. Nah, ini dia. Kelas P, Oke. ya, Sip, kamu coba tambah-tambahin ya. Berarti ini parameter kelas bagian satu. Berarti kalau kelas P, dia fontnya normal. Nah, font cara nulisnya gimana yang font? Masih ingat? font tinggal tulis font gini aja kan ya. Font style ya. Font style, pintar. Font style-nya jadi normal. Nah, ntar dia titik dua, lalu Uh, tinggal kasih titik koma ujungnya. Pintar. Yes. Lanjut. Bukan font size ya. Font size, font strip size, titik dua, lalu tinggal dibikin 18 px. Berikutnya, Warna RGB apa? Color. color. Ini color aja. Color RGB berapa? Gini kan RGB gini kan kita tulis tuh. Tinggal copy aja. 22, Dua 16, dua enam 16. belas. Sip. Dan seterusnya, seperti itu ya. Coba. Iya. Target Warna latar belakang warna. berarti apa? Background color ya nanti. Iya. Color. Eh, 13900. Terus kasih semikolon. Apa background color ya? Background color. Sebenarnya nggak apa-apa kan ya? Saya misalnya tulis RGB-nya besar atau kecil kan ya? Caps lock ini. Nggak Harusnya ngaruh kan ngaruh ya? sih. Harusnya ngaruh, Zaren. Iya, ngaruh. Hmm, salah Pak. Em, coba diklik dulu. Merah tua. Coba lihat dulu. Merahnya. Color. Coba masuk. Biasa RGB 139. Ini yang red ya. No, no. Terus.
warna color KP 255 228 Hmm, salmon full ya. background color ya. Nah, Salmon warna color RGB ya. 28 114. Terus kalau kita background color kelas blue. Nah, coba dipilih. Oke. Nah, yang sekarang yang dark blue ya. hmm, Warna color. Oke, coba play. udah. Nah, coba di checklist. Udah selesai. Mantap, berhasil semua ya. Ya gitu ya. Lanjut nomor 3. Oke. Ada pertanyaan dulu? Uh, Punya. Coba coba lihat. P ini maksudnya paragraf kan ya di sini tuh ya. Dia paragraf ya. Mm-mm. P di sini paragraf ya. Oke, terus hmm, oke, oke, nggak terima. Oke. Oke, lanjut nomor berikut. Lanjut. Nah, oke. Kaki dokumen yang berisi fakta mailing tentang bunga. Untuk melakukan ini Anda perlu buat lembar gaya, menyusun setiap fakta, setiap paragraf tersendiri, terapkan gaya yang diinginkan pada setiap paragraf. Oke, parameter kelas bagi satu. Di, dia em, coba di referensinya. Pertama kita ini dulu nggak, kita buat paragraf dulu di setiap ini ya. Ya nggak sih? Betul, kita buat dulu, Para, dirubah-rubah dulu ya. Lihat CSS-nya udah ada belum? nggak ada. Nah, Kosong udah ada semua ya. ini. Tuh, sip. Jadi udah ada dikasih nama, itu ada kelas-kelasnya Beradius 2, Beradius 4. Tinggal dikasih kelas nanti ya. Ya.
Kalau gitu kayak ini, gaya batas di sekitar elemen. Apa namanya? Gaya batas border ya, apa sih namanya? Border ya namanya. Gaya batas di sekitar elemen. Nah, berarti itu apa? Border radius apa? Border, Border radius. betul. Border ya? Border. Border titik dua. Nah, ukurannya, sip. Itu copy paste aja boleh. Sip. Ya. Lanjut. Margin. Ya. Marginnya, marginnya. Oh, margin di sekitar konten elemen ya. Berarti, Margin padding. Ya, itu sebutannya padding. padding ya. Padding. Hmm. Padding ya, padding. Sip. Paddingnya berarti berapa? 25 px. Jari-jari pembulatan sudut bingkai. Jari-jari radius. Pembulatan radius. Apa radius? Jari-jari pembulatan sudut bingkai berarti border radius. Apa Ya. radius? Border Border radius ya. radius. Border strip radius. Dua ya, jadi 30 px dan 10 px. Hmm. Itu radius. Warna tembaknya background color. Warna teksnya adalah color ya. Radius 2. Gaya batas sekitar elemen border. Margin sekitar konten margin. Padding ya. 25 Betul, itu px. sama lagi ya, padding lagi berarti. Jadi pembulutan sudut bingkai. Jadi pembulutan sudut bingkai berarti border radius. 50 px, 50 px. X. Warna belakang background color. Terus radius 3 ya. Gaya batas sekitar elemen juga sama ya, Bro? Padding lagi. Margin nggak sama ya? Border Hmm? radius ini. Semua sama ya? Menurut kelihatannya. Ini X. Terus jadi pengumutan sudut bingkai juga sama. Apa namanya? Yang aku berada di sini padding. Tulis padding. Border radius. Orang welcome. Oke, coba diklik dulu. Oh, yang kuning nih, nggak dimasukin ya. Nomor radius 4. Gaya batas sekitar elemen ini juga sama ya, gaya batas sekitar elemen.
Medium. Jadi, gue batas oke, buat lagi. Nah, oke, kelihatan semua udah selesai sih ya. Nah, terus Nah, selanjutnya tinggal adalah tambah-tambahin kelasnya ya. kelasnya. Ini kelas ini Namanya apa? B radius ya. B radius ini Hmm, nih, nah, sebentar. sama ya namanya samain. B radius, B radius 2, B radius 3. Hmm, warna spidol. Di play, Hmm, oke. Lanjut beradius 4 dan 5. itu warna warna spidol. Oh ini lupa nih deh closing. Nanti baru kelas 6. Ini Sip, kah? coba di checklist. Ya, betul. Mantap. Oke, saya lanjut. Lanjut ya. Berikutnya, Hmm. ada pertanyaan dulu. Em, oh ya, ini PX ini maksudnya pixel gitu ya kan ya? Dia kayak gini nih. PX ini pixel Hmm, maksudnya. pixel pixel. Betul. Dia tuh ada kalau ini nggak sih? Ada lagi nggak selain pixel gitu kalau mau diubah gitu misal? PS? Ya maksudnya bukan. Em, Iya, satuan Gimana ya cara ukurannya kan. jelasin? Selain pixel. Satuan ukurannya. Ya Hmm, selain pixel ada kan? PS. PS ya. Hmm, bisa diganti jadi PS ya. Hmm. Ya kalau PS dia jadi lebih gede. Ya. Oke, coba baca lagi. Nah, ini udah mulai masuk ke dalam Flask. Ya, nanti kita akan lebih details lagi. Ada yang namanya Flask. Flask untuk pembuatan website ya. Gitu. Coba, tapi ini masih konten aja ya. Masih dalam bentuk HTML. Oke, dibuat aja tetap seperti di HTML ya. Oke, jadi Tapi kita ada bikin aja dulu warna-warnanya, ya. jadi pakai CSS juga ya. Ya. Hmm. Nah, sip. Oke, coba dibuat dulu. Oke, kelas keywordnya. Bisa ke HTML-nya dulu ya.
Coba benerin yang HTML baru kalau udah ke CSS. Oh ya, tema ya. From class import OS. Coba kalau di print dulu ya. From class. Jadi kita bikin dulu sebagai paragraf dulu ya. Mm-mm. Terus habis itu kita closing. Terus nanti import OS ya. Def index. Coba kita play. Nah, kita redirect. Ini tinggal semua di paste semua kan ya. Gitu. Oke, ini folder. Oke, ini ya. Kok ini ya. Tahu bukan di sini kali. P-nya. Nah, sudah. Coba di play dulu punya kamu. Tuh, tadi tuh ini. Nah, ini masih Eh, jajar gini. Padahal harusnya bukan. Apa oh. taruh P-nya di sini gitu. Nah, yang return berarti bentar. Yang Ini kan return sama itu add kan jadi di kayak sini. gini nih, Zahran ya. Lihat dulu. Nih, coba dibuat seperti ini dari yang dev-nya dulu. Jadi yang dev-nya itu kan bikin dev ada span class. Nah, ini span class itu artinya penanda aja. Ya, jadi tag-nya nggak ada artinya apa-apa. Dia biar bisa ada kelasnya aja. Terus nanti habis itu bikinin dev, di break, baru dikasih span class lagi. Keyword. Terus habis itu def. Oh, di sini ya. Setelah def, terus habis itu close Jepang. Indeksnya di BR kan ya. Hmm. Terus yang redirect-nya, Oh, tuh. Oh, jadi gitu. ini D, Hmm. nggak usah ada D-nya lagi. Nah, ya. Mhm. Terus span class lagi ya, sebelum return-nya. Span close-nya sebelum return ya. Di Sebelum mananya ya? return di bawah, di baris 13. Di sini ya. Nah, boleh digituin juga biar gak bingung, boleh. Keyword. Tab. Ini udah ada padahal return redirect-nya di bawah. Kirain kamu bikin span-nya aja. Oh, Udah oh, ada. nggak apa-apa nanti dihapus aja kayaknya nanti. Boleh. Return terus hapus span, redirect. Nah, ini nanti dihapus aja udah. Dihapus, terus habis itu ini di, nah ini. Mhm. Nah, sip udah ya. Jadi udah ada CSS untuk
kelas keyword tab ya. Nah, keyword tab ini berarti dia ngasih seperti ini ya. Margin leftnya ada 20 pixel gitu. Jadi kalau kamu ngebikin keyword spasi tab artinya dia kelasnya ada dua. Kelas keyword sama kelas tab ya. Oke. Oh. Nah, terus habis itu yang berikutnya itu yang URL for-nya udah ya. Mm-mm. Nah, untuk yang file name-nya, ada file name nggak sih? Oh iya, saya belum ini tadi saya hapus. Sorry. Ini bawahnya ya. Harusnya ini bawahnya nih. Di bawahnya ya. Ini di bawahnya. URL for eh ini kurung buka ya, bukan kurung tutup Zara. Diganti. Soalnya nanti kurung tutupnya ada di ujung. Nah, sip. Ini Sip, coba di play lagi. Dua ya kurungnya Zara. URL mana ya? Ini? URL for mana sini ya? Kayaknya file name-nya kelewat deh. Enggak, itu udah benar. Oh, filenya Tapi kamu kelewat ini ya. yang file name-nya. Ada lagi bawahnya. Tunggu di Sebelum index ada ini, ada file name. Bawahnya Oh, enter. Sip. oke. Nanti sini kan span Nah, class. sip. Oh, kan gini ya. Span class string index. Nah, ini kan nih. Kurung tutupnya dua di sini. Hmm, di mana ya? Kok tuh, aduh. Nah, play lagi ya. Nah, ini Ntar. pesan ini Kayaknya ada yang kurang deh. kayak error gitu. Iya. Oh, lihat di reference-nya. Hmm, URL for static. Static ini sini kali. Nah, iya ya kayaknya nih. Betul. yang kurung ini di dalam di sini aja deh, di URL for-nya. Nempelin di URL for ya. Ini ya. Sip. Nah, sip. Oke. Terus habis itu berikutnya get Ini ada cwd, iklannya. oke, paragraf aja, flasknya juga. Em, ini sebenarnya kayak gini nih, Zahran. Di mana ya? Nih untuk yang OS get cwd, dia seperti ini. Get current directory-nya. Em, oke, udah benar ya, yang baris 15. Namanya flash atau labu ya? Ini Coba dilihat. Flask ya diganti. mana Sama flash-nya? name juga dia. Nah, ini Flask, ini juga name, ini static folder ya.
Static folder statis. Nah, ini OS GCWD yang mana nih? Baris mana? Oh ini ya, baris 16 ya. Atas ya. Oh ya, Sudah. aplikasi kan jadi app Terus app patrolnya. Nah, nah ini kasih BR plus. ya. Yang Flask ini kasih BR. Nggak ada closing tag-nya, tapi kasih BR. Ya, sini ya. Hmm, Sudah. Untuk yang stringnya bentar. ini lumayan panjang ya. App Jadi kamu URL. kasih span buat garis, garis miringnya aja. Jadi di dalam sini nih, kamu kasih spannya. Nah, sebelum tanda petik. Tapi sesudah di dalam kurung, di dalam kurung. Dalam kurung ya. Nah, Oke. span A sama dengan string. Mm-mm. Terus tinggal span lagi ujungnya di sebelum koma. Sama pemain. Setelah koma ada span lagi. Ntar tinggal tutup lagi spannya. Terus index. In. Nah, Save reply. oh, iya oke. Nah, Nah, terus yang if name main-nya dia jadi ini juga bentuknya aneh banget. Ini ya. eh Kasih span lagi ya. di mana ya? Terus tag-nya sampai apron itu kasih BR ya. Span class ini keyword. Jadi if-nya dikasih span name. Jadi main. Um, ini no function. Nah, oke, setelah BR kita kasih spannya sih. Span plus dengan tab. Oke, now what? Mirip, mirip sih. Ini import OS-nya sama from Flask ini katanya yang saya ini ada ini ya, apa namanya, ada jaraknya Udah gitu. yang ininya. Oke, if main-nya udah ya. Iya, If span titik duanya di mana ya? Oh, udah ada ya. Sip. Oke, sip. Nah, berarti kita tinggal ke dalam yang CSS-nya ya. Nah, di dalam CSS-nya berarti apa yang perlu kita tambahin ya? Kamu ke CSS-nya kelas keyword,
colornya jadi ini, betul. Terus kelas string colornya ini, kelas tab margin kiri 20 pixel, oh, udah ya. Marketing pixel ya, pixel ya, Hmm, marketing udah list. dibuat. Udah, sip. Oke, coba di play dulu. Lihat punya kamu. Nah, checklist. Nah, kayaknya masih ada yang kurang dah ini. HTML tag-nya. Ininya Oh iya. Oh iya. Ini ya. Yang from flask-nya. Hmm, kalau H1 title udah bener sip. Ini tinggal yang from flask-nya ya. Berarti dia gimana kasih juga span kelas lagi. from pistol pan flash pan class keyword import importnya sini ya. Span flash URL for redirect where keyword import. Nah, nah, ya ada betul. Oke, oke. Mantap, lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Span ini maksudnya apa sih sebenarnya nih? Span itu dia nggak ada artinya sih. Jadi kamu itu cuma nambahin tag. Misal kamu pengen kayak gini kan pengen ngerubah from-nya aja. Nah, kalau Hmm. kamu kasih kelasnya di P sini, nanti kan semuanya berubah. Nah, jadi kalau kamu Oh ya, pengen misalnya oh. spesifik satu huruf, satu kata, berarti kasih span. Span ini cuma ngasih Hmm. kelas doang. Ada artinya nggak di HTML? Dia nggak ada artinya. Jadi biar kamu bisa ngedit aja spesifik buat satu kata tersebut, gitu ya. Di span ini kita cuman fokusnya ke satu yang kayak flasknya kita mau dispan kan misal warna lain, berarti ini akan difokuskan satu flask ini aja, nggak semuanya gitu ya. Nggak cuma warna ya, pokoknya semua style, Hmm. kayak gitu ya. Ada lagi? Nggak ada sih. Lanjut ya. Nah, oke. Siapkan artikel tentang bahasa utama pengembangan web dengan menempatkan informasi tentang HTML dan CSS dalam dua kolom terpisah. Untuk menempatkan teks dalam kolom, gunakan elemen blok div. Oke, coba kita lihat dulu. HTML. Nah, bisa buat ini ya. Di referensinya harus ini. Nah, masalahnya cara mengisah ini gimana nih ya? Ini HTML ini kelihatannya H2 ya kan? Coba. Nah, Um, itu dia udah ngebagi dua ya. Ada ngebagi dua. Coba kamu baca dulu soalnya udah dibaca belum soalnya. udah ada. Um, Nah, artikel di kan ya. bawahnya ya. Untuk menempatkan teks dalam kolom, dekorasi teks. Untuk mendesain istilah HTML CSS, gunakan kelas khusus istilah parameter cluster. Terus ada Lalu penataan kolom juga. Coba dibaca lagi. penataan kolom. Penataan kolom, tempatkan setiap kolom teks dalam tag div, div terpisah dan atur nilai atribut. Terus di kelas kolom, parameter kelas kolom sudah disertakan dalam file CSS.
Hmm, Class block section, display flex. Oh, yang term dulu lah, Nah, keren nih. boleh yang term dulu. Gaya font nih. Gaya font tuh apa sih? Font style ya? Font style ya. Font style. Font style. Normal. Berat font. Berat font apa sebetulnya? Kurang font. Kan berat font apa nih? Kenapa? Berat font. Berat font, font weight. Kurang font Bahasa kan font Inggrisnya. size. Font weight ya. Iya, font weight. Font size 25 px. Warna teks. Color RGB. Hmm. Pas. Oke. Baru yang seninya ya. Yang ini. Sudah? Nah, sip. Kita coba mulai HTML-nya. Jadi di dalam HTML-nya kita ada kasih yang namanya div. Nah, ini juga sama kayak span tadi ya. Cuman kalau div dia lebih luas. Ya, cakupannya lebih luas. Terus kamu kasih lagi ya. Jadi di awalnya kayak gini ya. Coba buat dulu deh, dibikin dulu paragraf-paragrafnya. Zahran. Ini bukan Ya. H2 ya, ini bukan H2. Tapi apa, apa ini? Bukan, Headingnya. bukan. Bukan heading. Dia paragraf ya. Dibikin dulu aja paragrafnya, terus garis miringnya juga ya. Coba dibikin dulu. Hmm, yang nanti dibagi dua nanti lagi aja. Hmm, H2 di sini hapus ya. Oh ya, betul. Halaman web. Nah, ini dia. Nah, sudah? Oke. Nah, ya, Terus yang perlu kita tambahin di bagian awal adalah ini ya. Jadi untuk yang H2, ya yang untuk yang HTML, sorry. Yang HTML kamu kasih div class kolom ya. Nanti ujungnya kasih div ya di setelah setelah P-nya gitu. Jadi P-nya boleh dihapus aja ini kamu ganti ya. P-nya dihapus jadi div. Nah, bisa. hmm, Hmm. Baru nanti di akhirnya div misalnya. betul. Nah, oke. Nah, Ini coba di alamatnya play. juga sama. Betul, itu juga Nah, jadi sama gini ya. nih. Heeh. Itu juga kolom, kelasnya juga nanti jadi term. Nah, kan jadi udah dibagi dua gitu ya. Term. Yang ini span closing terus habis itu ini div ya. Div. Nah, coba cek list. Ya. Benar? Hmm. Sip. Oke. Coba dilihat kodenya Zahran ada pertanyaan dulu. Jadi sebenarnya div ini dia nih mirip kayak span, tapi div ini bisa semua ini ya, semua gitu ya. Apa namanya? Betul.
column Betul, width kayak gitu. dipakai X. Nah, flex itu Tapi kenapa maksudnya mereka singkatan nggak dari pakai? fleksibel ya. Hmm? Tapi kenapa ya nggak pakai paragraf ya? Kenapa harus pakai div Enggak, ya? Kalau misalnya em, apa nih konteksnya kita menyamakan jenisnya gitu apa? Si teksnya gini bentuknya. Paragraf kan juga sama kan itu. betul. Karena kita pengen ngebikin dia ke dalam kelas kolomnya ya. Jadi kalau div ini dia udah tahu, kan kalau kamu lihat di sini ada block sections. Nah, jadi di dalam kelas block section ini dia bakal ngedetek ya kalau ada div lagi. Jadi nanti div yang di dalam ini untuk membagi kedua. Kalau misalnya paragraf nanti dia nggak kedetek sama div sebelumnya, ya, Ya, gitu. flex maksudnya fleksibel nih dia apa yang difleksibel kan tuh? Jenis Ini apa? fleksibel. Jadi fleksibel kan harusnya dia dalam dalam satu konten dia vertikal semua kan. Ini ada dua kolom Hmm. gini. Nah, itu kita bisa sebut sebagai fleksibel ya. Jadi block Ya. sections ini satu satu ruang ini adalah yang fleksibelnya. Nah, nanti kolomnya berarti setiap nanti ada bagian divisionnya, dia width-nya 50%. Oh, berarti nanti dari keseluruhan dibagi dua, ya. Hmm. Dan nanti ada marginnya 10 px tuh, makanya ada jarak-jaraknya, nggak nempel gitu. Oke? Ya. Kalau 100, kalau 100 ini nggak ada. 10. Coba. Oh iya, oh, ini. Oke. Sip. Cuman Kak Daud belum yakin yang paragraf itu. Kalau kamu ganti P-nya, div-nya jadi P, coba. Ngaruh nggak? P ini P juga. Ini P terus ini P. Sebenarnya apa yang berubah ya? Nggak ada sih perubahannya. Ngaruh nggak? Cuma HTML tag file aja sih kalau di sini. Cuma kalau Oh, Cuman kalau misalnya kita buat HTML sendiri gitu kan ya, tanpa hmm, apa namanya, salah gini kayaknya bisa aja kan pakai Mope atau div ya kan. hmm. Masih bisa berarti. Kalau di sini berarti ngedeteksinya div yang algoritmiknya ya. Dia dia ngiranya ada di ekspektasinya dia. Hmm. Oke, ada lagi Zara? Nggak ada sih. Belum ada ya? Sip, kamu klik kembali aja. Dan nomor 4, nomor 4 apa? Coba lihat. Besok kita mulai masuk SQL ya. Besok kita masuk Ya. SQL. Jadi kita akan pakai database ya. Kita akan pengenalan dulu beberapa query, tapi nggak langsung nyambung ke Oke. Flask ya, soalnya agak complicated. Paling nanti ada satu platform lah yang Kado coba tunjukin. Oke, coba ini dibaca dulu. Jadi, coba baca dulu. Jadi kode program hello world PY dan semua komentar. Mulai program ini menjalankan server web lokal di komputer Anda. Server web merespon HTTP sekian gini, terus server web akan berjalan sampai Anda menghentikan program. Untuk menghentikan program, gunakan pintasan keyboard Control C ya. Bukan server, program halaman ini di browser. Ya. Bukan server, ubah teks dokumen menjadi fungsi indeks. Mulai dengan program, bersama teks berubah, situs notis. Ini kode simple site.py dengan semua komentar. Tak perlu menunjukkan server web dari alamat HTTP ini. Mengirimkan dokumen indeks HTML ke browser file dengan nama ini harus ditemukan di folder yang sama dengan program. Kepala dokumen HTML harus menyertakan link ke file CSS. Lihat bagaimana hal ini dilakukan sekarang dalam sampel. Tunjukkan program dan periksa bagaimana dokumen dimuat di browser. Isi file indeks HTML dan style CSS dengan konten Anda.
Menggunakan apa yang Anda pelajari dari pelajaran hari ini. Periksa bagaimana situs Anda ditampilkan di browser. Harap diperhatikan jika Anda mengubah konten file CSS. Browser mungkin menampilkan versi lama. Gunakan pemuatan ulang halaman dengan pembersihan cache. Kombinasi tombol plus atau plus plus R. Reload Panjang maksudnya. ya. Panjang. Ya. Jadi intinya ini adalah kombinasi antara HTML, CSS, dan Python. Ya, gimana caranya biar bisa di-deploy ya. Nah, kamu klik di sini, kamu run udah debugging ya. Oke. Nah, jadi kita menggunakan Flask buat mengintegrasi ke semuanya. Kamu nanti bisa Ctrl C, diklik di sini, di Mana? terminal di bawah. Control C. Nah, Ctrl C, Control Ctrl C. C. Kok Ctrl C sih? Sorry, kamu klik Ctrl terus klik ini ya. Ctrl C untuk quit. Run lagi, run lagi. Kamu klik kontrol, klik tahan di kontrolnya sambil klik ini ya. Hmm. Nah, sip. Nanti nggak buka browser, kalau nggak bisa kelihatan Oh sih. ya. Oh ya, tunggu saya lupa ini share semuanya. Saya share semuanya. Coba. Ini Hello World. Nah ya, ya nanti bisa kita ganti itu menggunakan indeks HTML-nya kita ya. Gitu. Ini Ya. pengenalan aja ya. Nanti boleh kamu review-review lagi si Flask-nya ya. Sip. Ada pertanyaan dulu? Nanti ini ya kita ada hubungan ke SQL nanti ya. Nanti kita besok ya. Besok belajar SQL-nya dulu. SQL-nya aja dulu ya. Yang Flask ini nanti aja. Soalnya nanti ada final project. Itu lumayan lumayan beberapa pertemuan. Jadi mending Pak bahasnya nanti pas sudah kamu paham SQL dulu. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu checklistin kotaknya. Nanti buka di VS Code algoritmix-nya, terus checklistin sampai task for review. Oke? Ini semuanya Semuanya. kotak semua kotak saya checklist semua. Ya. Oke. Oke. Ada lagi? Enggak ada. Belum ada ya. Kalau belum ada, nanti kita lanjutin besok untuk bahas database. Ya. Bye-bye, Zaran. Ya. Selamat sore. Ya, baik.